Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Triwahyudi dengan NIM 2210803015. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami gunakan di Oracle, di mana judul kami yaitu hasil penjualan pada minimarket. Di sini kami membuat 5 table di database Oracle. Yang pertama yaitu ada table admin. Di sini di table admin kami memiliki 3 kolom. Yang pertama ada ID admin, yang kedua username, yang ketiga password. Dan data tipenya yaitu semuanya varchar. Table yang kedua yaitu kategori produk. Di sini kategori produk memiliki 2 kolom. Yang pertama yaitu kode kategori dan yang kedua yaitu nama kategori. Dan tipe datanya yaitu semuanya varchar. Yang ketiga, tabel penyedia. Di sini memiliki 4 kolom. Yang pertama yaitu kode penyedia, yang kedua nama penyedia, yang keempat alamat, yang ketiga telepon, dan yang keempat alamat. Semua tipe datanya yaitu varchar. Yang keempat yaitu tabel produk. Di sini di tabel produk memiliki 6 kolom. Yang pertama yaitu kode produk, nama produk, harga, stok, kode kategori, dan kode penyedia. Untuk tipe datanya, kode produk dan nama produk yaitu varchar, harga dan stok yaitu number, kode kategori dan kode penyedia yaitu varchar. Dan yang terakhir, tabel transaksi. Di tabel transaksi yaitu memiliki 5 kolom. Yang pertama yaitu kode transaksi, tanggal transaksi, jumlah item, total harga, dan kode produk. Untuk kode transaksi dan tanggal transaksi memiliki data tipe yaitu varchar. Jumlah item dan total harga memiliki tipe data yaitu number. Dan kode produk memiliki tipe data varchar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan codingan di NetBeans yang akan dijelaskan oleh Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aspar. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari sintaks. Ini adalah saya akan membahas tentang sintaks SQL dalam codingan database pada minimarket. Oke, jadi tanpa menunggu lama, kita langsung saja. Nah, ini adalah di bagian form login untuk sebagai adminnya. Dan di sini string query-nya atau syntax SQL-nya yaitu ada select from admin, where username dan juga password. Nah, setelah input dari admin, kita langsung saja ke bagian jika atau if kalau sudah berhasil dengan loginnya, maka secara otomatis dengan login berhasil dengan sukses dan sukses. Dan bagian else-nya ini apabila loginnya gagal, cek atau username passwordnya terjadinya error. Nah, di bagian catch-nya ada apabila tidak sesuai dengan database-nya karena ada terjadi kesalahan pada penginputan login atau terjadi kesalahan dan hasilnya error. Oke. Selanjutnya kita lanjut di bagian form kategori. Nah, di sini ada extend dari kategorinya. Nah, ini di sini pakai sintaks cell query-nya select dengan kategori produk. Nah, dengan tujuan ini ada isi dari data kita mengisikan untuk tabel model untuk penginputan dari kode kategori dan juga dari nama kategori. Nah, di sini ini proses public void dengan input data.
Ini ada string dengan kode kategori dengan string nama atau disebutnya nama kategori. Dan di sini sintaksnya insert into kategori product terdiri dari kode kategori dan nama kategori. Nah, apabila sesuai dengan database-nya, maka data tersebut sudah berhasil ditambahkan. Dan apabila atau else-nya tidak sesuai dengan kode kategori dan lain sebagainya, maka data tersebut gagal ditambahkan. Ini di bagian edit data. Nah, ini kita string update query-nya update kategori produk, set kode kategori, dan juga nama kategori. Nah, ketika kode kategorinya apapun diubah, baik itu nama atau kodenya, maka tersebut data hasilnya pun diubah. Sedangkan kalau tidak dengan cara melakukan yang sama, maka data itu gagal diubah. Dan juga hapus sama seperti yang tadi. Ini form delete kategori dan di mana nama kategorinya. Untuk sudah di bagian data itu terhapus, maka dan juga apabila kalau gagal dihapus, pastikan nama di nama kategorinya pun sudah dengan benar. Baik, ini selanjutnya ini bagian di bagian penyediaan. Nah, di sini penyediaan. Nah, ini menggunakan tabel model, dan untuk tampil datanya kita masih sama pakai select from penyedia dan hasil dan insert column count-nya kita menggunakan metadata dan get column count, dan juga set column name-nya itu default table model. Nah, kita proses ke import datanya. Dan di sini proses import data penyedianya ada kode, nama penyedia, alamat, dan nomor telepon. Jika proses ini berhasil diubah, maka data itu sudah ditambahkan. Apabila tidak sesuai dengan kode penyediaan, nama penyediaan, dan seterusnya, maka data tersebut gagal ditambahkan. Nah, ini ada edit data sama, karena bedanya ada update penyediaan, kode penyediaan, nama dan alamat, dan telepon. Dan kita mencari di mana kode penyedia. Nah, apabila kode penyediaan itu berhasil diubah, maka secara otomatis data itu berhasil diubah. Sedangkan kalau gagal diubah, maka tersebut otomatis tidak sesuai dengan yang untuk diubah kode penyediaan, maka data tersebut gagal diubah. Selanjutnya dihapus, sama seperti form kategori. Kalau ingin
di nama penyediaannya, ganti nama penyediaannya, misalnya ditambah alamat apapun yang lainnya, itu berhasil dihapus atau gagal dihapus, sama seperti di form kategori. Baik, selanjutnya di bagian produk. Nah, di sini ada sintaks dari form produk ini, ada select from kategori. Nah, ini ada select from kategori produk. Dan ini ada item untuk menambah kategori yang baru. Nah, ini untuk prosesnya ada select from penyediaan. Nah, di sini select from penyediaan ini prosesnya untuk menambah ke kode produk, nama produk, harga, stok, dan sesuai dengan isi dari kode kategori awal dan dengan kategori penyediaan. Nah, untuk tampilan produk, tampil data dari produk ini menggunakan integer column count for integer dan while dengan objek raw data dengan new object column count. Nah, ini proses input data. Nah, di sini kita pakai string kode produk, string nama, integer harga, dan integer stok ini dengan menggunakan integer titik parser in. Sedangkan string kode kategori dan penyediaan itu sudah termasuk string get select item. Nah, ini proses insert into-nya. Dan ini kalau apabila datanya sudah berhasil, maka tersebut data itu sudah termasuk data di dalam penambahannya itu tersebut. Apabila data itu gagal ditambahkan, maka data tersebut tidak ditampilkan pada data tersebut. Yang kemudian ini from edit data, kita update kode produknya dan kita akan mencari kode produk yang mau diupdate atau mau diubah. Dan jika kode produknya udah diubah, maka data tersebut sudah diubah, maka data itu diubah dengan tampilan nama kode produk itu. Dan juga apabila tidak diubah dengan sesuai, maka data tersebut gagal diubah. Begitupun dengan hapus data, sama seperti form yang sebelumnya, ada nama, ada berhasil dihapus maupun yang gagal dihapus, pastikan namanya sudah benar. Ini ada button untuk input data, edit, dan hapus data. Oke, di bagian terakhir, di bagian transaksi. Nah, di bagian ditampil data di form transaksi ini kita pakai select sama seperti form kategori sebelumnya, pastikan menggunakan select from transaksi. Langsung saja tambah menu. Nah, ini adalah proses input data untuk transaksi. Di sini menggunakan insert into transaksi, kode transaksi, tanggal transaksi,
jumlah item, total harga, dan juga kode produk. Dan apabila data itu berhasil ditambahkan, maka data tersebut sudah benar dan ditampilkan pada data tersebut. Adapun kalau jika gagal ditambahkan, maka data itu tidak tertampil dengan di tampilan data itu tersebut. Dan juga selanjutnya ada edit data untuk mengupdate tanggal transaksi ataupun kode transaksinya. Dan di sini yang akan diubah atau diupdate yaitu kode transaksi. Sama saja seperti di form input di input datanya, dan juga hapus data sama yang dimana kode transaksi itu yang akan dihapus sama seperti input data sebelumnya. Nah, di sini ada buttonnya, ada input data, edit, hapus data, dan hitung. Nah, ini adalah TB transaksi untuk select row-nya, string kode, dan untuk menampilkan data dalam TB transaksi ini. Nah, dan untuk cetaknya sama sepertinya. Di sini saya pakai message format header-nya untuk output print-nya. Sini buat laporan data maka sama seperti ini. Dan ini proses cetaknya. Saya rasa itu saja penjelasan sintak codingan SQL mengenai database pada minimarket. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang output atau output di tampilan graphical user interface atau GUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisyam Hisdila dengan NIM 22208030027 dari kelas 2283A. Di sini saya akan menjelaskan run file dari project yang sudah kami buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke form login. Pertama, kita masukkan username dan password. Selanjutnya kita masuk ke form utama. Di form utama ini kita berisi ada data produk, data kategori, data penyedia, dan data transaksi. Pertama saya akan masuk ke data kategori terlebih dahulu. Di data kategori ini saya memasukkan kode kategori dan nama kategori. Nama kategorinya makanan. Kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, saya akan ke file data penyedia. Di sini saya sama seperti tadi, saya memasukkan kode penyedia, nama penyedia, alamat, dan telepon. Nama penyedianya, misalnya nama saya sendiri, Isya. Alamat saya Palembang. Nomor telepon kita isi bebas. Nah, data berhasil disimpan dan selanjutnya kita ke data produk. Sama seperti sebelumnya juga, kita langsung memasukkan kode produknya yaitu 127. Nama produknya misalkan Indomie.
Harganya untuk persatuan 3.500. Nah, di sini saya masukkan stoknya 20. Terus kita langsung yang file yang terakhir yaitu data transaksi. Nah, di data transaksi ini kita memasukkan kode transaksi K127. Tanggalnya misalkan tanggal hari ini 2023, bulan 12, tanggal 21. Untuk jumlah produknya misal kita masukkan 5. Maka di sini akan otomatis tertambah. Oke, baiklah. Mungkin di sini kita coba lagi data transaksi. Kita masukkan yang sama. Tanggalnya pun sama. Kita coba jumlahnya 2. Harganya satuan 3.500. Kemudian saya akan mencetak hasil dari data penjualan ini, print. Nah, di sini misalnya kita beri nama hasil transaksi tanggal 21. Sudah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.